Halo warga, selamat sore. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari berbagai mara bahaya dan kondisi yang tidak diharapkan karena kita masih di suatu situasi dan kondisi pandemi COVID-19 sesuai yang sudah dijadwalkan dan dipublikasikan di kanal media sosial yang dikelola oleh Kontras. Sore ini kita akan menyelenggarakan diskusi publik untuk memberi sikap terhadap satu momentum yang penting bagi agenda penuntasan pelanggaran HAM berat, agenda yang dijadikan janji oleh Jokowi sebagaimana baju yang saya kenakan sekarang, janji yang akhirnya bisa dibilang jadi satu penentu kemenangan dia di dua pilpres, di Pilpres 2014 dan juga 2019, karena melawan sosok terduga pelanggaran HAM berat Prabowo Subianto di dua kesempatan tersebut. Tapi sampai di 7 tahun perjalanan beliau sebagai presiden, baik bersama Yusuf Kala dan juga sekarang bersama Kiai Haji Maruf Amin, belum ada tanda-tanda yang progresif, dan dalam 2 minggu kemudian muncul dua wacana yang bermunculan, ya petir di siang bolong mungkin bisa dibilang, karena cukup mengagetkan di banyak kritik publik terhadap situasi kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat yang memang tidak bisa terbantahkan oleh pemerintahan karena tidak ada buktinya sampai hari ini. Akhirnya direspons dengan satu wacana penyidikan umum, satu terminologi yang nanti kita akan coba ulas dan kita coba kaji apakah ini memang langkah yang serius dan langkah yang benar-benar dibutuhkan untuk akhirnya menjawab janji dan menjawab kebutuhan publik, utamanya para korban, penyintas, dan korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Walaupun akhirnya disebutkan dalam informasi yang diberitakan untuk publik di Jumat 3 Desember kemarin, bahwa kasus yang akan dimasukkan ke dalam penyidikan umum baru kasus tragedi Paniai yang terjadi di 7 sampai 8 Desember 2014 atau 7 tahun silam. Sebenarnya apa maksud dibalik dari informasi tersebut, wacana yang dilontarkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, sebenarnya kita juga udah coba menghubungi dan mengajak Pak Jaksa Agung untuk terlibat dalam diskusi ini, namun sayang sampai sekarang kita belum mendapatkan konfirmasi. Kita juga sebenarnya sudah mengirimkan permohonan keterbukaan informasi publik terkait satu program ini, tapi masih dalam masa menanti jawaban dari pihak Kejaksaan Agung. Untuk itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol membahas wacana yang penting ini tentunya bagi keberlangsungan hak asasi manusia Indonesia bersama beberapa narasumber sesuai yang sudah diinformasikan. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Bu Cekli Pratiwi, seorang akademisi yang banyak mengkaji soal pelanggaran HAM berat, bahkan membuat tesis juga membandingkan gimana konstelasi dan praktik soal rekonsiliasi dan juga penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia dan di luar negeri. Halo Bu Cekli, bisa mendengar suara saya dan bisa menyapa teman-teman yang menonton di kesempatan kali ini? Bisa, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di undangan Kontras di sore hari ini. Nanti akan menyusul ada dua narasumber berikutnya. Pertama ada Amiruddin Al-Rahab, Komisioner Komnas HAM yang masih aktif di tahun ini, yang memang punya desk atau zona kerja untuk urusan penuntasan pelanggaran HAM berat. Nanti juga akan bergabung ada Pak Manunggal, seorang akademisi dari Purwokerto atau Universitas Jenderal Sudirman, yang juga kerap membuat penelitian dan merespons kebijakan-kebijakan publik, khususnya soal penuntasan pelanggaran HAM berat. Langsung aja mungkin, sebelumnya nanti juga akan ada penanggap dari stakeholder atau pemangku kepentingan yang sangat berkaitan sama pelanggaran HAM berat. Ada dari kasus penghilangan paksa 97-98, atas nama Pak Payan Sihaan yang merupakan ayahanda dari Ucok Bener Sihaan, satu dari 13 orang yang masih dalam status hilang akibat kejahatan kemanusiaan penghilangan paksa aktivis 97-98. Juga akan bergabung Bang Hendra Saputra, koordinator dari Kontras Aceh, organisasi yang mendampingi tidak lelah-lelahnya berkomunikasi, berkolaborasi, memberdayakan korban, penyintas, korban berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah Aceh, satu wilayah yang punya sejarah kelam akibat pengerahan kekerasan dan kehidupan militeristik oleh pemerintah Indonesia. Oke, langsung aja kita akan dengar pemaparan dari Bu Cekli untuk mengomentari
soal informasi dan wacana yang dilemparkan oleh Menko Polhukam yang emang membilang atau memberikan keterangan soal keterlibatan DPR dan tentara, Panglima dalam hal ini dalam penuntutan pelanggaran HAM berat. Kemudian juga akhirnya disambut sehari setelahnya oleh statement Jaksa Agung yang bilang sudah membuat tim untuk penuntutan pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah disahkannya Undang-Undang 26 2000 sehingga tidak dikotomikan sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu, walaupun ya kalau dihitung dari 2000 ya sudah cukup lama juga gitu situasinya sampai hari ini. Memang tetap ada perbedaan sistem penegakan hukum yang ada di dua fase tersebut. Dan akhirnya di Desember kemarin seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, beliau menyampaikan informasi pembentukan tim untuk penuntasan tragedi Paniai yang terjadi 7 tahun silam, 7-8 Desember 2014. Oke, langsung aja buat Bu Cekli, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya boleh izin share screen ya. Oke, selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Kontras yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan tema diskusi publik hari ini, yaitu bagaimana kita membaca politik hukum pergerakan penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia sepanjang tahun 2021. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber lain. Nanti ada Bang Manunggal, kemudian Pak Amiruddin dari Komnas HAM yang juga akan membahas hal yang sama, dan terima kasih juga kepada para penanggap, ada Bang Hendra dari Kontras Aceh, kemudian ada Bapak Yayan Siahaan dari keluarga korban. Pada siang hari ini, sesuai dengan TOR yang disampaikan oleh Kontras, saya akan menyoroti beberapa hal. Pertama, bagaimana memaknai putusan MK nomor 18 PUU 5 2007 dan bagaimana sesungguhnya strategi penyidikan ya dalam penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Saya mungkin berangkat dari melihat persoalan ini dalam kacamata makro dulu ya, di mana sebenarnya kalau kita berbicara pelanggaran HAM berat, ini kan merupakan suatu kejahatan yang serius ya terhadap kemanusiaan. Dan kalau kita berbicara kejahatan serius terhadap kemanusiaan, itu berarti adalah musuh semua negara, musuh semua orang, dan musuh semua bangsa. Bahkan perlawanan terhadap kejahatan serius ini merupakan satu prinsip jus cogens ya. Jadi artinya bahwa melawan tindak pelanggaran HAM berat atau kejahatan serius kemanusiaan ini adalah hal-hal yang memang menjadi standar bersama dan diakui secara bersama ya. Oleh karena itu bahkan kepentingan untuk melakukan tindakan ya baik itu tindakan hukum maupun tindakan non hukum ya terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan norma-norma standar hukum hak asasi manusia internasional yang dalam hal ini kita mengetahui itu adalah Statuta Roma, di mana di dalam ketentuan Statuta Roma itu sendiri tidak bisa disimpangi atau tidak bisa dikurangi prinsip-prinsipnya dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kita memang melihat ya bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat itu ada yang menggunakan kerangka internasional, tetapi ada juga yang diselesaikan di domestik ya, di negara-negara tertentu. Penyelesaian dalam kerangka internasional ya dalam forum internasional ya seperti ICC atau Pengadilan Internasional atau tribunal yang bersifat ad hoc itu sebenarnya bukan karena prinsip non retroaktif ya yang selama ini sering dijadikan sebagai argumentasi ya.
kenapa harus ada pengadilan HAM, kenapa harus ada pengadilan HAM ad hoc, kenapa harus ada ICC dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ketika satu pelanggaran HAM berat itu harus diselesaikan dalam mekanisme internasional, itu karena adanya satu fakta di mana negara tersebut itu tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar ya menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut ya di pengadilan yang dia miliki, ya. Kemudian karena juga melihat dari kompleksitas dari perkara itu sendiri, ya. Sehingga misalnya ketika dibentuk ICTY dan ICTR, ya, International Criminal Tribunal for Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, itu ya karena kompleksitas dari kasus itu yang membutuhkan proses penegakan yang sangat spesifik begitu ya terkait dengan kasus itu, dan dia bersifat tidak permanen pengadilannya karena ketika nanti penyelesaian kasusnya selesai maka pengadilan itu akan dibubarkan. Nah, di Indonesia sendiri memang kemudian kenapa kemudian hadir Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000, karena Indonesia pada saat itu pasca kasus Timur ya kemudian ketika didesak untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam forum internasional, Indonesia berusaha untuk meyakinkan ke masyarakat internasional bahwa kita mampu menyelesaikan di tingkat domestik, maka dianggap memiliki willingness dan memiliki kemampuan, ya, memiliki keinginan dan juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu di dalam konteks domestik Indonesia. Tetapi yang kita tahu bahwa Undang-Undang Pengadilan HAM sesungguhnya tidak sepenuhnya ya menselaraskan ketentuan Statuta Roma. Nanti akan saya jelaskan beberapa hal karena ini menjadi bagian dari problematik politik hukum di Indonesia di dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua, ya juga ada politisasi di dalam penyelesaian penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM ad hoc, misalnya keterlibatan DPR ya yang notabene bukan merupakan suatu lembaga penegak hukum ya, tetapi diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi, dan ini agak disalahartikan. Makanya kemudian nanti akan ada saya jelaskan juga bagaimana sebenarnya memaknai putusan MK nomor 18 PUU 5 2007 itu. Dan yang terjadi sekarang yang kita tadi sudah disampaikan oleh Kontras, bagaimana kemudian politisasi ini menyebabkan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia terus-menerus tertunda. Dan ini yang kemudian paling banyak dirugikan adalah korban itu sendiri. Bagaimana korban tidak mendapatkan keadilan, apalagi mendapatkan hak-haknya ya dalam menerima reparasi maupun restitusi. Nah, inilah sebenarnya yang harus diperhatikan oleh negara, karena sesungguhnya negara harus meyakinkan baik kepada warga negaranya maupun kepada masyarakat internasional bahwa dia mampu dan memiliki keinginan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, dan itu merupakan bagian dari kewajiban negara yang tidak bisa dikesampingkan. Apalagi Indonesia merupakan masyarakat internasional yang baik itu konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangannya melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Tetapi itu tidak cukup di dalam norma-norma hukumnya saja, tetapi bagaimana itu diimplementasikan. Kemudian saya akan fokus kepada 4 aspek ini. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya politisasi ya penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu ya sampai dengan hari ini ya. Kemudian bagaimana kerangka hukum pengadilan HAM ad hoc yang sekarang ini kita miliki ya, dan apa problematikanya. Lalu bagaimana sesungguhnya kita memaknai ya putusan MK nomor 18 tahun 2007 bagi penegakan HAM berat di Indonesia. Ya, dan berikutnya adalah bagaimana strategi penuntasan dan penegakan hukum pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk yang paling banyak kita bicarakan adalah pelanggaran berat masa lalu. Oke, yang pertama yang ingin saya bahas adalah
Yang pertama yang ingin saya bahas adalah soal politisasi ya. Maaf. Politisasi pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa berbagai referensi yang saya baca, termasuk dalil-dalil yang disampaikan di dalam jawaban termohon ya di dalam putusan MK itu mengatakan bahwa pendirian pengadilan HAM ad hoc itu dikaitkan dengan asas non retroaktif, di mana sesungguhnya ini adalah alasan yang tidak relevan. Kenapa saya sampaikan begitu? Bahwa sebenarnya kalau kita berbicara pelanggaran HAM berat ya, itu berlaku prinsip universalitas ya, dan sebenarnya meskipun kita punya undang-undang HAM tahun 2000 ya, dan undang-undang HAM tahun 39 tahun 99, kemudian undang pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 ya, itu tidak berarti bahwa ketika kita mendirikan pengadilan HAM ya, yang kita bentuk sebelum lahirnya dua undang-undang tersebut, tidak berarti kita menentang asas non retroaktif ya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang-kurangi, tetapi sesungguhnya pengadilan HAM untuk kejahatan HAM berat itu sudah terbentuk sejak 1945 ya, sejak pengadilan Nuremberg ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita berbicara kejahatan HAM yang bersifat universal itu tidak mengenal azas non retroaktif, apalagi pengadilan-pengadilan yang sebelumnya sudah terbentuk jauh-jauh hari. Jadi bukan berarti kalau Indonesia belakangan mendirikan itu kemudian menjadi bertentangan dengan asas non retroaktif. Saya kira itu adalah alasan yang menurut saya tidak relevan. Yang kedua adalah bahwa kita seharusnya melihat bahwa praktek penegakan pelanggaran HAM berat ya melalui pendirian International Criminal Tribunal for Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda ya, itu juga tidak ada kaitannya dengan prinsip non retroaktif ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Tetapi karena memang negara yang bersangkutan dipandang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan kasus itu, dan karena kompleksitas dari kasusnya. Ya, kemudian berikutnya adalah kalau kita melihat dalam konteks Indonesia ya, usulan DPR ya bahwa pengadilan HAM ad hoc itu kemudian harus berdasarkan usulan DPR pendiriannya, di mana kewenangan itu ada dan diberikan di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ya di pasal 43 itu sebenarnya memang menyalahi dari kewenangan dari DPR itu sendiri, karena DPR tidak memiliki kewenangan ya untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan ya. Nah, kemudian beberapa alasan mengatakan bahwa ICTY dan ICTR itu juga didirikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersifat politis. Saya kira itu pemahaman yang kurang tepat. Karena Dewan Keamanan PBB itu berbeda dengan, tidak bisa disamakan dengan DPR yang memang dia lembaga politis ya. Dan Dewan Keamanan PBB itu memang diberi mandat ya menurut United Nations Charter ya, piagam PBB itu sendiri secara eksplisit memberikan mandat kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia, dan salah satu kewenangan dari Dewan Keamanan PBB adalah melakukan investigasi ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara. Nah, sehingga sementara mandat itu tidak dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu sebenarnya poin ini memang kemudian harus dimaknai bukan dalam hal DPR kemudian bisa mengambil alih kewenangan Komnas HAM yang jelas-jelas diberikan oleh Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai penyelidik ya, dan Jaksa Agung sebagai penyidik ya. Bukan dalam konteks itu sebenarnya usulannya, tetapi harusnya DPR menindaklanjuti apa yang sudah ditemukan oleh Komnas HAM terhadap adanya temuan atau indikasi pelanggaran HAM berat terhadap kasus-kasus yang kemudian menjadi concern di sini. Ya, artinya bahwa tidak kemudian DPR melakukan atau justru menjadi penyidik
pembanding begitu ya, dan kemudian menganulir kinerja dari Komnas HAM yang sudah melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terindikasi adanya pelanggaran HAM berat ya, seperti yang pernah disampaikan ya, bahwa beberapa kasus kemudian dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur sebagai pelanggaran HAM berat. Saya kira ini sebuah kewenangan yang tidak dimiliki oleh DPR dan tidak diberikan oleh konstitusi terhadap DPR, dan itu juga melampaui kewenangannya dan juga melampaui kewenangan dari Komnas HAM itu sendiri. Kemudian negara saya kira tidak pas ya kalau kemudian membatasi locus dan tempus delicti ya, kapan kejahatan ini bisa diselesaikan atau tidak diselesaikan ya, tidak dalam konteks itu. Karena sekali lagi kalau kita berbicara pelanggaran HAM berat tidak ada limited waktu ya, tidak ada perbatasan waktu kapan itu boleh dan tidak boleh diselesaikan, karena ini merupakan satu tanggung jawab kemanusiaan ya. Jadi kapanpun, manakala menurut lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan memang ada temuan-temuan bahwa di situ ada pelanggaran HAM berat, maka ada kewajiban negara untuk menyelesaikannya dan mengadili pelakunya ya. Sehingga pada prinsipnya meskipun aspek kehati-hatian itu memang penting ya di dalam menentukan apakah suatu kejadian masuk kategori pelanggaran HAM atau tidak, tetapi bukan dalam konteks untuk melanggengkan impunitas atau semacam justru upaya untuk melindungi pelaku. Nah, ini yang sebenarnya dan seharusnya tidak dilakukan oleh negara. Nah, kompromi-kompromi politik seperti ini juga menjadi persoalan ya, sehingga kemudian ada penundaan pembahasan RUU ya, KKR misalnya ya, karena kan kalau kita berbicara pelanggaran HAM berat ya bisa diselesaikan melalui pengadilan, bisa juga melalui mekanisme yang lain ya, seperti KKR gitu ya. Karena pada prinsipnya dalam konsep transitional justice, KKR pun dibuka peluang ya, tetapi bukan dalam konteks memaafkan pelaku saja ya, tetapi bagaimana kemudian kebenaran peristiwa itu benar-benar diungkap dan korban juga diperhatikan hak-haknya gitu. Jadi itu kemudian kita juga melihat ada kelemahan kerangka hukum ya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang ada di dalam Undang-Undang 26 2000 ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita sebagai negara yang meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional memiliki kewajiban juga untuk menjamin bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin di dalam berbagai instrumen HAM internasional itu juga dijalankan oleh negara dengan cara membuktikan bahwa ketika ada pelanggaran HAM berat maka negara harus menuntaskannya. Dan salah satu instrumen hukum yang saya kira ada sekarang ya Statuta Roma satu-satunya, dan ini juga dijadikan rujukan di dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM internasional ya. Tak terkecuali Indonesia juga tunduk terhadap Statuta Roma ya, meskipun Indonesia masih memiliki keengganan ya untuk meratifikasi. Tetapi kalau kita lihat bahwa apa yang ada di beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ya, seperti pengertian genosida, pengertian kejahatan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan, itu juga bukti bahwa Indonesia mengadopsi norma-norma hukum yang ada di Statuta Roma. Tapi pertanyaannya kenapa tidak sepenuhnya diadopsi? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaannya. Karena sebenarnya kalau kita merujuk pada Statuta Roma, no reservation may be made to this statute. Jadi tidak boleh ada semacam dicomot-comot aja pasal mana yang menguntungkan negara dan mana yang tidak, yang kemudian tidak diambil, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu jurisdiksinya sangat terbatas, tidak sama dengan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 7 Statuta Roma, sehingga hanya dibatasi oleh crimes against humanity dan genocide, tetapi tidak memasukkan tindak pidana yang lain. Kemudian Undang-Undang Pengadilan HAM sendiri juga mengartikan crimes against humanity itu secara sempit. Sehingga ketika dalam proses penyelidikan ini sangat membatasi gerak ruang Komnas HAM ya. Ketika kemudian berkasnya bolak-balik dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dinilai
menurut Kejaksaan Agung belum memenuhi 2 minimal alat bukti misalnya, sehingga dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dinilai tidak cukup, misalnya seperti itu, sehingga dikembalikan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dalam konteks Statuta Roma, kejahatan atau pelanggaran HAM berat itu tidak sebatas pada crimes against humanity dan genosida, ya, tetapi ada kejahatan-kejahatan lain yang memiliki karakteristik yang serupa, ya, tetapi memang dimaksudkan untuk menyebabkan suatu penderitaan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, ya, terhadap korban, ya, itu juga bagian yang seharusnya diakui sebagai satu pelanggaran terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat, ya, sehingga apa namanya, harusnya Kejaksaan Agung memahami ini, gitu ya, memahami ini dan tidak dijadikan alasan itu untuk kemudian membolak-balikkan berkas, ya. Nah, Undang-Undang Pengadilan HAM itu juga tidak memasukkan offense against the administration of justice when this relate to proceeding before the court. Ini juga yang menjadi salah satu penghambat, ya, di dalam penegakan atau penuntasan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Karena apa? Ada politisasi juga di mana di dalam proses penyelidikan, ya, maupun proses penyidikan ada kalanya pihak-pihak yang kemudian dipanggil itu tidak memenuhi undangan itu, kemudian bahkan mengabaikan, ya, kemudian juga mangkir, ya, mangkir dari proses pro justisia itu, ya, sehingga proses itu memakan waktu yang sangat panjang, bahkan itu bisa mengakibatkan, ya, adanya upaya-upaya penghilangan barang bukti, ya, kemudian di dalam persidangan juga ada beberapa kasus di mana saksi kemudian tertekan dan kemudian mencabut kesaksiannya dan sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya kalau dalam Statuta Roma merupakan satu tindakan yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, ya. Tetapi ini tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, sehingga ini seringkali menjadi problematika di lapangan. Ya. Nah, persoalan berikutnya adalah imparsialitas dan independensi pengadilan HAM. Ini juga dipertanyakan, ya. Meskipun dalam praktek di Indonesia ada pernah pengadilan HAM ad hoc yang digelar, yaitu pengadilan HAM Tanjung Priok dan Timur Timur, tetapi masih ada problem di situ juga, ya. Jadi tidak sekedar pengadilan HAM-nya digelar, ya, atau prosesnya ditindaklanjuti, tetapi bagaimana sesungguhnya, ya, penegakan hukum ini benar-benar apa ya, dilakukan secara optimal, ya. Kita akan menjadi apa ya, menjadi kecewa juga, ya, kalau pengadilannya ada kemudian prosesnya berjalan, tetapi pada kenyataannya banyak terdakwa yang kemudian lepas dari segala tuntutan hukum, misalnya, ya, kemudian terpidana yang sudah diputus di dalam pengadilan tingkat bawah, kemudian di tingkat banding atau kasasi kemudian diputus bebas. Nah, ini sehingga menurut saya independensi dan imparsialitas dari pengadilan ini perlu kemudian dijamin, ya, karena keadilan substansial ini penting, ya, tidak hanya keadilan prosedural, ya, bahwa prosedurnya berjalan, ya, tapi bagaimana keadilan substansial dicapai. Makanya di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini kan dimungkinkan adanya pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM yang tidak ad hoc, ya. Dan di situ ada beberapa pasal, ya, dari pasal 18 sampai 29 itu yang memungkinkan, ya, adanya penyidik ad hoc yang di mana partisipasi publik terlibat di situ, kemudian penyelidik ad hoc dan juga hakim ad hoc yang di mana partisipasi publik juga bisa dilibatkan di situ. Nah, karena apa? Karena sebenarnya ini penting, ya, di dalam menjamin independensi tadi itu. Yang berikutnya adalah rasanya pengadilan ini juga masih belum, ya, secara optimal, ya, meminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang misalnya memiliki ranking tertinggi, ya, di dalam satu level jabatan, ya, seperti itu. Padahal ini sebenarnya esensi dari apa namanya
penegakan pengadilan HAM berat ya untuk menyelesaikan atau mengakhiri ya budaya imunitas itu. Kalau hanya level menengah dan ke bawah yang kemudian dimintai pertanggungjawaban, saya kira kita juga masih akan khawatir ya bahwa perkara yang serupa akan terjadi di kemudian hari. Dan saya kira kita menjadi saksi bersama-sama ya betapa pelanggaran HAM berat di Indonesia kalau dalam temuannya Komnas HAM ini kan tidak hanya terjadi pasca reformasi, tidak hanya terjadi sejak setelah pasca reformasi, tapi beberapa tahun kemudian masih ada indikasi-indikasi kasus yang serupa. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya imunitas itu sangat sangat berbahaya dan masih mengancam kemanusiaan. Ya. Nah, oleh karena Bu Cekli, maaf waktunya sudah habis untuk Bu Cekli. gitu. Mungkin Ya. terakhir kita mau dengar Bu dengan berbagai pemaparan kaitan soal jawaban atas argumen-argumen yang sering dilontarkan oleh pemerintah dalam pengabaian penuntutan pelanggaran berat soal tadi asas non retroaktif dan sebagainya, dan juga kemungkinan pengadilan HAM untuk akhirnya menjadi sarana impunitas, bahkan dengan sejarah yang ada, dengan adanya momentum yang dibuat oleh Kejaksaan Agung dalam urusan penuntasan tragedi Paniai. Bacaan Bu Cekli gimana nih? Apakah memang akan efektif dan efisien serta yang sesuai diharapkan oleh stakeholder yang berharap penuntasan pelanggaran HAM berat terjadi, atau seperti apa kira-kira, Bu? Iya, saya melihatnya begini. Yang pertama adalah saya kira kan ketika kalau kita memaknai ya, ini sebenarnya slide saya selanjutnya ya. Kalau kita mau memaknai putusan MK nomor 18 tahun 2007 ya, PUU 5 itu, ini kan sebenarnya negara dalam hal ini ya DPR yang diberikan kewenangan ya untuk mendirikan pengadilan HAM ad hoc itu seharusnya tidak lagi menempatkan diri sebagai pihak yang boleh atau tidak boleh menentukan ya mana kasus yang memenuhi pelanggaran HAM berat ataukah tidak, karena apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM seharusnya itu yang ditindaklanjuti gitu. Seharusnya itu yang kemudian menjadi pertimbangan, menjadi alasan ya bagi DPR untuk mendirikan pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM ya, dan kemudian ditindaklanjuti oleh penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, karena karakter dari kasus per kasus itu sangat spesifik, sangat unik dan sangat berbeda, saya kira tidak hanya dalam kasus Paniai yang harusnya digelar proses selanjutnya ya, baik penyidikan maupun pendirian pengadilan HAM ad hoc-nya, tetapi kasus-kasus lain juga memiliki peluang yang sama, juga memiliki hak yang sama, karena korban ini juga manusia gitu ya, yang artinya menjadi tanggung jawab negara ya untuk mendapatkan proses keadilan dan penegakan hukum yang sama. Nah, saya kira kejaksaan mesti harus terbuka ya, harus terbuka apa pertimbangannya, kenapa Paniai diberikan istilahnya kelanjutan proses penyidikannya sementara yang lain tidak. Harus ada keterbukaan kepada publik, apa pertimbangannya dan bagaimana dengan yang lain, apa rencana pemerintah, yang lain kapan dan seterusnya. Nah, ini saya kira penting ya, kepastian hukum itu untuk masyarakat ya, bukan berarti bahwa masyarakat harus menilai dengan sendirinya. Oh ya, kalau Paniai dibuka nanti kemungkinan perkara yang lain juga akan ditindaklanjuti. Belum tentu ya. Oleh karena itu saya khawatir ini hanya semacam ya lagi-lagi ya politisasi dari pelanggaran HAM berat ya, supaya tidak ada lagi ya semacam calm down lah, semacam seperti minum paracetamol begitu ya, supaya reda sebentar ya karena momentum Desember sebagai hari HAM. Mestinya tidak begitu ya, attitude pemerintah ya di dalam menyikapi kasus ini yang seperti tadi saya sampaikan. Sehingga
itu saya masih belum memahami betul ya, karena tidak ada keterbukaan kan di sini tentang apa sesungguhnya rencana pemerintah di dalam proses penuntasan pelanggaran HAM berat itu ya. Jadi kalau pemerintah benar-benar memahami makna dari putusan MK ini ya DPR harus segera merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan institusi yang berwenang ya. Baik, Yaitu Komnas HAM Jekli. dan ya kejaksaan. Poinnya sudah kami dapat Ya. karena poin soal porsi atau peran DPR dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat yang memang diatur dalam Undang-Undang 2000 untuk memberikan rekomendasi itu juga terafirmasi tidak begitu berpengaruh untuk kasus penghinaan paksa misalkan, karena pansus penghinaan paksa itu sudah menghasilkan rekomendasi yang jelas, salah satunya pencarian para korban hilang, kemudian juga pembentukan pengadilan HAM ad hoc, tapi sampai hari ini juga belum ada kepres untuk menindaklanjutinya gitu. Nanti kita bisa dengarlah cerita lebih lengkapnya dan respons dari pihak korban dari Papayan yang juga sudah bergabung dengan kita. Tapi kita akan geser dulu ke di sini sudah ada Bang Amir, juga udah ada Pak Manunggal. Selamat datang. Kita sedang menyelenggarakan sesuai yang sudah diberitahukan di kanal medianya Kontras. Hari ini kita akan ngobrolin perihal manuver dari negara, dalam hal ini Jaksa Agung, yang akan segera melakukan penyidikan umum. Jadi baru menyidik ini untuk pelanggaran HAM dalam hal ini tragedi Paniai 2014. Mungkin kita ke Bang Amir dulu ya sebagai komisioner Komnas HAM. Bang Amir sudah bisa bergabung dengan kita? Mungkin bisa nyalain video, tes suaranya. Nah, mantap. Silakan diaktifkan mic-nya, Bang. Halo, Ya, Bang Amir. selamat sore. Sudah ditelepon Jaksa Agung, Bang Amir? Oke, Bang. Belum berani dia telepon. Bang, ya berbeda dengan komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan Kejaksaan Agung atau tim di bawahnya menyikapi kerja-kerja Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat. Di Jumat kemarin 3 Desember kan Jaksa Agung sama-sama kita ketahui akhirnya mengumumkan bahwa sudah membuat tim penyidik untuk tragedi Paniai 2014. Walaupun Bang Amir juga sudah menyampaikan di sejumlah media soal respons dari Bang Amir dan juga Komnas HAM, mungkin di kesempatan kali ini kita juga mau dengar lebih lanjut apa bacaan dari Komnas HAM merespons dari manuver atau momentum yang dilakukan oleh Jaksa Agung tersebut. Silakan Bang Amir. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua, Ibu Bapak yang mengikuti obrolan sore ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, Komnas tentu keinginannya seluruh peristiwa yang diduga terjadi di dalamnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih populer disebut pelanggaran HAM yang berat itu tentu ditindaklanjuti oleh negara via Jaksa Agung secara sepenuh-penuhnya. Tentu itu maunya Komnas HAM. Nah, tapi dinamikanya sudah terjadi hampir 20 tahun. Bahkan hari ini sudah 21 tahun. Karena undang-undang itu keluar bulan November tahun 1990 tahun 2000 ya. Nah, karena undang-undang sudah 21 tahun tapi tak satu pun mampu menghadirkan keadilan ya. Artinya apa? Belum mampu mengoreksi apa yang terjadi sesungguhnya ya. Nah, maka dari itu kita ingin katakan bahwa langkah yang diambil oleh Jaksa Agung itu langkah yang baik untuk hari ini, karena mencoba memulai di peristiwa Paniai. Hasilnya akan seperti apa? Kita nggak tahu, ya. Jadi saya nggak mau berandai-andai juga, ya untuk itu, ya. Nah, makanya saya sampaikan akan seperti apa bekerjanya tim penyidik itu. Kenapa? Karena dalam undang-undang nggak dikenal yang namanya penyidikan umum. Ya. Nah, saya juga nggak tahu apa yang dimaksud dengan penyidikan umum. Yang ada hanya penyidik, udah gitu ya. Nah,
Tapi dari persoalan ini sekarang ya, kita coba untuk bersama-sama mengawalnya ini tindakan yang akan mau diambil oleh Jaksa Agung. Apa yang mesti kita kawal? Pertama adalah apakah prosesnya nanti, ya, standar hak asasi manusianya memadai atau tidak. Kalau penyidikan dilakukan dengan standar kerja hak asasi manusia yang rendah, tentu dia tidak akan memadai. Kenapa? Saudara semua ingin saya ingatkan, proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran hak manusia yang berat, dia mengacu pada satu perbuatan yang merupakan abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu inti pokoknya kejahatan tentang kemanusiaan. Nah, maka dari itu kita tunggu saja nih Jaksa Agung apa yang akan dia buat. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, saya merasa bahwa dengan pengalaman saya baik sebagai penyelidik ya, dalam waktu yang panjang, saya ingin sampaikan juga hari ini bahwa undang-undang ini sebenarnya kan udah sekarat nih hidupnya. Ya, undang-undang pengadilan HAM ini hampir tidak ada yang memperhatikannya kecuali kita-kita ini. Itu pun mungkin juga udah bosen. Kenapa? Ya karena tidak ada langkah majunya kan. Nah, mengapa itu semua terjadi? Nah, tadi sebelum ke sini saya ngobrol dengan Wakil Menkumham, Ketua MPR, ya, Wakil Ketua MPR, Arsul, ya, sama-sama menyadari bahwa undang-undang ini memang tidak terlalu dihiraukan. Nah, maka dari itulah kesempatan baik ini sama teman-teman semua, mari kita lihat kembali undang-undang. Kenapa? Tadi saya dengar dari pembicara yang pertama, ya, itu semua yang dipersoalkan kan adalah isi dari undang-undang ini. Kalau undang-undangnya tidak memuat itu, mau bagaimana undang-undang ini bisa jalan? Ya, contoh, kita mau membuktikan satu perbuatan yang ada di lapangan, sementara undang-undang mengatakan yang paling bertanggung jawab. Bagaimana itu pembuktiannya mesti kita buat? Kalau hanya memakai KUHP yang biasa, nggak akan nyambung. Kenapa? Ya itu tadi, kelanjutan dari kebijakan penguasa, begitu bunyi undang-undang. Nah, tentu prosesnya, aturan mainnya mesti tersendiri. Itulah tantangannya yang saya pikir yang mesti kita jawab sekarang. Nah, makanya saya mengatakan itu langkah baik di Jaksa Agung, tapi hasilnya bagaimana? Ya kita ada yang tahu. Kenapa? Karena pengalaman sebelumnya 3 pengadilan hak asasi manusia itu belum memberikan rasa keadilan. Mungkin itu yang perlu kita lihat. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga dalam konteks kesempatan ini, ya, tentu adalah penanganan kepada korban. Ya. Nah, kalau kita lihat selama ini, ya, karena pengadilannya tidak kunjung jalan, ya, ada asumsi atau cara berpikir bahwa peristiwanya tidak pernah terjadi. Kan begitu cara berpikirnya. Mulai muncul pikiran seperti itu. Nah, kenapa itu saya katakan? Ya karena nggak ada yang merasa mau mengambil langkah bertanggung jawab terhadap itu. Akibatnya apa? Ya Komnas HAM sendirian, ya, menyampaikan hasil temuannya, tapi yang lain ya mengabaikan. Nah, mudah-mudahan ini ya karena 21 tahun undang-undang ini, saya pikir undang-undang ini memang perlu diperbaharui. Tapi sebelum undang-undang ini diperbaharui, hak korban kan harus dipenuhi. Nah, mekanisme untuk memenuhi hak korban inilah yang penting hari ini juga perlu dibuat oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya hak korban
tidak digantungkan pada proses pidana tadi itu semata-mata. Kenapa? Karena korban nyata ya sudah menderita dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu mesti dipulihkan. Nah, sampai hari ini kita belum punya mekanisme pemulihan itu secara baik. Nah, jadi pengadilan tidak jalan, ya, prosesnya bersoal, sementara hak korbannya terabaikan. Makanya saya mau juga mendorong negara mengambil langkah, ya, memulihkan korban, ya, di mana pemulihan itu bukan untuk menghilangkan yang namanya proses pertanggungjawaban pidananya. Nah, mungkin itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, 3 hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Amir, terima kasih. Poin-poinnya penting banget untuk akhirnya tadi menggambarkan bahwa memang situasi regulasinya juga bahkan Bang Amir mungkin secara jujur juga bisa bilang ya cenderung bosan dan sulit berharap dan menggantungkan proses yang penting ini bagi kemajuan bangsa terhadap undang-undang yang memang banyak analisis kritisnya menyatakan bahwa original intent atau ya asbabun nuzul atau alasan dibalik adanya undang-undang ini memang untuk akhirnya mengejar hal-hal yang untuk dihindari di hari itu gitu untuk akhirnya dibawanya proses Timor Leste karena internasional dan sebagainya gitu-gitu dan akhirnya tidak mengadopsi secara utuh ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum di Statuta Roma misalkan yang juga sampai hari ini belum disahkan sebagaimana tadi pemaparan Bu Cekli. Bang Amir semoga bisa bertahan nanti bersama-sama kita, nanti kita bisa tanya jawab lagi dan ngobrol sama para narasumber lain. Sekarang kita geser ke Pak Manunggal. Pak Manunggal sudah bisa bergabung? Yes. Pak Manunggal, ini ada 1-2 pertanyaan terkait langkah manuver Jaksa Agung ST Burhanuddin yang bilang ingin segera melakukan penyidikan umum nih terkait tragedi Paniai gitu. Setelah 2 tahun bekerja, akhirnya baru punya kemauan dalam tanda kutip untuk menyidik. Yang tadi juga Bu Cekli sudah secara clear menyatakan kebingungan untuk mendudukan terminologi penyidikan umum ini itu apa kerangkanya dalam penuntasan pelanggaran HAM berat gitu. Nah mungkin kita ingin bertanya ke Pak Manunggal bacaan situasi politiknya kenapa akhirnya Paniai yang dipilih gitu. Berkaitan juga mungkin sama statement-statement Panglima baru, yakni Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan ingin memilih pendekatan yang berbeda di Papua, misal, apakah itu terkait? Kemudian juga, ya selama ini emang berkali-kali disebutkan pendekatan mau dialogis, mau humanis, tapi di lapangan kontras dan banyak lembaga juga terus menyaksikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di Papua tak berkurang dari tahun ke tahun gitu. Kemudian juga apakah ini menyangkut soal kemudahan akses terhadap Panglima TNI yang bertugas di mana tragedi Paniai terjadi di tahun 2014, yakni Jenderal Muldoko yang hari ini juga masih menduduki jabatan strategis di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Staf Kantor Staf Presiden atau KSP, atau seperti apa nih bacaannya kira-kira Pak Manunggal terkait kenapa tragedi Paniai yang dipilih yang juga akhirnya sebenarnya masih menyisakan penderitaan yang cukup panjang terhadap warga Papua yang hari ini di lokus deliktinya harus mengalami pengungsian dan sebagainya gitu-gitu terkait situasi keamanan yang cenderung masih tidak kondusif. Silakan Pak Manunggal. Ya, terima kasih teman-teman Kontras atas waktunya. Salam terlebih dahulu untuk Mbak Cekli dan Pak Amir ya. Saya terakhir jadi sebenarnya banyak sekali yang sudah disampaikan lah ya. Saya barusan dari LP3ES membahas hal yang sama tentang pelanggaran berat hak asasi manusia dan prospeknya catatannya tahun 2021 ini, dan akhirnya juga sampailah saya di dalam diskusi tadi mengenai apa yang menjadi katakanlah langkah Kejaksaan Agung untuk mulai penyidikan pelanggaran berat HAM masa kini ya, dalam hal ini Paniai. Nah mungkin sehingga tidak begitu banyak yang mungkin saya perlu sampaikan. Tapi kalau kita bicara pengadilan HAM di Indonesia, pelanggaran berat HAM di Indonesia, saya kira seperti tadi dikatakan Pak Amir ya, kita yang menjadi akademisi yang mengkaji ini dari
dari sudut akademis saja mungkin sudah agak jenuh juga. Mereka CSO juga karena progresnya sangat lambat. Kalau kita bicara undang-undang, defeknya undang-undang, kelemahannya, kecatatannya itu tidak segera juga dibenahi dengan sungguh-sungguh. Kita bisa membandingkan misalnya dengan undang-undang Cipta Kerja ya, yang begitu ekstra kilat dan sebetulnya lebih gigantik, tapi nyatanya kok bisa juga dikerjakan walaupun kemudian inkonstitusional bersyarat. Nah, perkembangan hari ini karena kita tidak perlu lah kita membincangkan yang sifatnya introduction begitu. Perkembangan hari ini kan ada revisi undang-undang kejaksaan ya, memungkinkan jaksa untuk Kejaksaan Agung untuk turut serta dalam penyelesaian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia dengan jalur non yudisial. Nah, saya kira itu tidak bisa dipandang sendiri tanpa melihat konteks perkembangan yang terjadi di akhir-akhir ini. Pertama, seperti yang kemarin-kemarin hari saya bicara juga dengan Kontras mengenai adanya UKP kerja presiden ya, mengenai untuk penanganan pelanggaran berat asasi manusia melalui jalur non yudisial. Nah, ada kecurigaan sebetulnya kalau saya boleh skeptikal ya, bahwa memang ada upaya untuk mendorong persoalan-persoalan ini semata ke penyelesaian non yudisial. Dan ini problematiknya adalah Undang-Undang Pengadilan HAM mengamanatkan penyelesaian non yudisial itu hanya untuk pelanggaran berat HAM masa lalu. Sehingga pelanggaran berat HAM yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang 26/2000 mestinya hanya satu pintu penyelesaian, yaitu Pengadilan Asasi Manusia. Nah, apakah kemudian perkembangan yang sama-sama kita ikuti kemarin itu betapa kejaksaan itu melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat masa kini, ya, lebih terkhusus lagi kasus Paniai, itu sesuatu yang menggembirakan, itu yang atau tidak? Nah, saya kira mungkin benar juga seperti tadi kata Pak Amir ya. Ini kita apresiasi ya yang benar itu sebagai langkah baik. Walaupun nanti kalau kita melihat itu jangan-jangan juga ini adalah bagian juga dari penyelesaian untuk sekedar nanti non yudisial. Padahal ya kita tahu seperti tadi saya sampaikan, non yudisial itu hanya untuk pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Sedangkan kita tidak punya atau sampai sekarang belum punya instrumen instrumen untuk KKR. Nah, mestinya Presiden kalau memang ingin menyelesaikan pelanggaran berat HAM dengan non yudisial, yang dilakukannya adalah bagaimana mendorong rancangan undang-undang KKR. Dikatakan juga sekarang sudah di dalam proses dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kita melihat sejak dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tahun 2007, itu sangat lama ya, 14 tahun undang-undang KKR itu kita tidak punya lagi. Dan kita bisa bayangkan betapa tertunda lamanya ya delay keadilan itu. Karena sebelum 26/2000 ya berbagai kasus itu sudah terjadi bahkan belasan atau puluhan tahun. Kalau kita lihat durasinya, kasus 65 itu sampai hari ini sudah mulai setidaknya 50, nyaris 60 tahun. Ini sangat injustice sekali. Kontras ketika menghubungi saya menanyakan bagaimana mengenai prioritas ini penyelesaian apakah Paniai atau secara umum adalah kita melihat pelanggaran berat masa kini. Sebenarnya kalau Komnas HAM tahun 2018 kalau nggak salah pernah merekomendasikan kepada pemerintah yang saat itu diterima oleh Yusuf Kala, prioritas penyelesaian atau persoalan hak asasi manusia di Indonesia itu kan ada 3. Persoalan intoleransi, persoalan pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu, kemudian juga persoalan konflik agraria. Nah, kalau kita melihat dengan hari ini, tentu saja
tidak sesuai dengan rekomendasi Komnas. Artinya prioritas ya, ini common sense saja, ya sesuatu yang yang terjadi lebih dulu, yang severity-nya, asumsinya lebih parah, ya, lebih gigantik, itunya yang mestinya lebih diselesaikan lebih dahulu. Walaupun ya tentu saja semua persoalan pelanggaran berat HAM itu harus diselesaikan, ya mau masa kini, masa lalu. Dan kalau kita melihat, sebetulnya yang masa kini pun sebetulnya juga menjadi masa lalu, karena misalnya ya, Wasior, Wamena itu terjadi tahun berapa? Walaupun setelah 2006, setelah tahun 2000, itu dalam pemerintahan presiden tertentu yang tidak bisa menyelesaikan juga. Ya, kalau kita melihat secara teoritik, apa yang disebut dengan transitional justice, itu kan keadilan, upaya pencarian keadilan ketika suatu pemerintahan memasuki fase yang more demokratik dari yang tadinya abusive. Ketika tahun 2000 Wamena terjadi, Wasior terjadi, ya, dan tidak diselesaikan, sebetulnya juga sama, itu abusive regime juga. Pemerintahan Jokowi ini ada satu, ya kan, pelanggaran asasi manusia. Ya ininya mesti dalam secara filosofikal barangkali kalau saya boleh berpikir, itu adalah peristiwa pelanggaran HAM masa kini, ya itu gitu, yang terjadi di dalam pemerintahan sekarang. Jadi sebenarnya peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu kita itu banyak kalau dipilih dari masa lalu pemerintahannya, bukan sekedar sejak atau sebelum atau sesudahnya berlakunya undang-undang pengadilan HAM. Dan kalau pandangan analisa politik, ya, walaupun saya tidak terlatih untuk ke studi politik, tapi bisa jadi begini ya, 2000 yang terjadi setelah pelanggaran berat HAM masa kini itu ada juga kontestasi politik untuk kedepannya ini ya, pergantian kekuasaan. Atau juga mengapa tidak memprioritaskan pengalaman masa lalu? Karena ya mereka yang diduga keras, ya, diduga terlibat di dalam berbagai pelanggaran berat masa lalu, ya, kasus Semanggi, kerusuhan Mei, ya, itu ada di dalam current government, itu menjadi persoalan juga. Tapi sebetulnya kalau kita bicara transitional justice kan justru yang menjadi tuntutan adalah courage atau keberanian pemerintahan untuk membedakan dari pemerintahan sebelumnya yang abusive, ya, bukannya memberi ruang pada mereka yang diduga sebagai perpetrators. Nah, ini bisa juga bacaan politiknya adalah siapa perpetrators itu atau para terduga pelakunya itu betul-betul memang kuat punya cengkeraman di pemerintahan. Dan kalau saya pribadi tentu saja melihatnya seperti itu. Sebenarnya sederhana ya, keadilan transisional itu kan bagaimana masyarakat juga ada right atas kebenaran. Sekarang kita melihat yang sederhana saja, apakah kurikulum sekolah sudah berubah? Apakah murid-murid sekolah itu sudah tahu apa yang terjadi di masa lalu? Ketika saya di sekolah dasar tahun 80-an, saya diajarkan apa itu kejahatan masyarakat, ya, yang dilakukan oleh rakyat, RMS, P30S, Andi Aziz, apalagi Permesta, crime kejahatannya rakyat itu. Tapi pelanggaran berat HAM adalah state crime, itu kejahatan negara nggak pernah diajari. Studi saya adalah soal 65, sampai sekarang tidak ada perubahan. Kalau saya ngobrol sama SD, anak saya yang SD, anak saya yang SMA, nggak ada perubahan terhadap kurikulum itu. Mengapa terjadi? Apakah mereka tahu ada peristiwa besar yang tidak kalah gigantiknya dengan apa yang terjadi di Eropa di masa Nazi? Nggak ada perubahan. Apakah tahu peristiwa misalnya Tanjung Priok tidak diajarkan? Jadi dari pendidikan saja sudah gagal. Itu saya kira analisa saya kalau kita bicara apa yang terjadi ini hari, adanya revisi undang-undang kejaksaan, adanya Universitas Presiden, kemudian tidak kunjungnya prioritas penyelesaian yang agak bertentangan dengan common sense, yang mestinya kan yang terlebih dahulu terjadi
lebih prioritas. Gitu. Tapi kalau kita memang mau menyisakan harapan, ya setidaknya ini ada sinyal baik, satu. Kedua, ya akhirnya kejaksaan mau juga melakukan penyidikan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dia tanda petik, kalau bahasa Sundanya kekeh ya, kalau dia kekeh bahwa langkahnya sudah benar, dia tidak akan melakukan penyidikan. Tapi kenapa akhirnya sekarang istilahnya baru akhirnya mau juga gitu. Akhirnya kan sebetulnya secara tidak langsung mengakui bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM juga bisa ditindaklanjuti dengan penyidikan. Gitu. Itu semacam indirect pengakuan yang tidak langsung aja kalau saya melihat seperti itu. Tentu saja ya kita nggak bisa berandai-andai seperti kata Pak Amir tadi ya, mau seperti apa, apakah ini juga lip service ya, karena ya baru kalau siaran pers itu kalau saya baca di Kejaksaan Agung itu kan sebatas siaran pers, walaupun sudah dibentuk tim juga ya, kita nggak ngerti juga ujungnya nanti bagaimana. Jadi kalau kita membaca memang dalam konteks apa yang terjadi di panggung politik kita sekarang ini ya, mungkin apresiasi ada, tapi skeptikal kemudian itu saya kira di masyarakat sipil, akademisi mesti juga tetap menjaga itu. Gitu teman-teman di Kontras. Terima kasih Pak Manunggal yang sudah menggenapi analisis mengenai manuver penyidikan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk tragedi Paniai. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya di kanal YouTube Kontras, tapi kita akan coba mendengar dulu pemaparan atau tanggapan sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bu Cekli, Pak Amir, dan juga Pak Manunggal terkait manuver dari Jaksa Agung ini di penyidikan umum. Kita udah kedatangan ada Pak Payan Sihaan yang merupakan ayahanda dari Ucok Munandar Sihaan, korban yang masih dinyatakan hilang akibat penghilangan paksa aktivis 97-98. Pak Payan sudah bisa bergabung, masih di mute sepertinya Pak, bisa ditekan dulu. Nah, mantap. Halo Pak. Ya. Semoga dalam kondisi sehat-sehat Pak Payan. Ya, Payan, inilah. Ya. Sudah mulai bisa mendengar atau sudah bisa mengikuti lagi, karena selama ini kan kita sepertinya tidak ada lagi suara-suara untuk menggaungkan kasus-kasus penghilangan paksa itu. Tapi sekarang sepertinya sudah dimulai di update lagi dan digaungkan lagi gitu. Iya Pak, tadi siang juga Kontras baru audiensi sama Kemenkumham nagih janjinya negara untuk ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa yang katanya mau disahkan tanggal 10 Desember, tapi sepertinya masih akan ngulur nih Pak. Tapi kita akan bahas soal satu rencana dari Kejaksaan Agung yang bilang mau untuk menyidik satu pelanggaran HAM berat, yakni tragedi Paniai. Bapak sebagai keluarga korban untuk kasus pelanggaran HAM berat lain, yakni penghilangan paksa aktivis 97-98, gimana kira-kira tanggapan Bapak terkait situasi itu, dan dari pemaparan para narasumber tadi apa yang bisa dipetik dan mungkin dikomentari. Silakan Pak Payan. Ya, terima kasih. Saya Payan Sihaan, orang tua dari Ucok Munandar Sihaan yang kasus penghilangan paksa, dan yang sampai saat ini belum ada titik terang. Jadi meskipun kami sudah berulang kali menyuarakan dan malah bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dan Pak Muldoko, tetapi kelihatannya belum ada sinyal yang mau melakukan salah satu rekomendasi dari DPR yang mengatakan bahwa yang memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pencarian terhadap orang yang hilang, 13 orang yang hilang. Itu sudah jelas ada rekomendasi dan hasil dari pansus dan sudah diketok palu sama waktu itu di sidang paripurna. Nah, bertolak daripada itulah kami keluarga korban sebenarnya sudah berulang kali sejalan dengan diangkatnya atau di Presiden kita Joko Widodo, dan pada saat
kampanye pihak pemerintah sudah mengatakan bahwa akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu itu. Nah, dari pemaparan yang tadi artinya saya menjadi ciut juga gitu, karena meskipun dari Bu Cekli tadi kan mengatakan bahwa belum tentu apa yang diutarakan di siaran pers itu akan terus dilaksanakan, karena itu ada bisa saja sebagai untuk lip service agar Kejaksaan Agung dalam pimpinan yang Jaksa Agung yang baru dia sudah mulai melakukan sesuatu, dan saya tidak masuk di akal saya ya, artinya kenapa yang dipilih untuk dilakukan penyidikan kasus Paniai, artinya padahal kasus penghilangan paksa itu sudah masuk ke Kejaksaan Agung jauh-jauh hari, artinya sudah kalau salah tahun 2004 oleh Komnas HAM memasukkan hasil penyelidikannya ke Kejaksaan Agung. Saya tidak masuk pikiran saya, karena sebenarnya yang paling gampang menurut saya ya, artinya yang paling gampang dilaksanakan atau diselesaikan adalah kasus penghilangan paksa 9798, karena payung hukumnya sudah jelas oleh DPR, sudah dibuat 4 rekomendasi tersebut. Nah, dan saya kira juga kami sudah berulang kali ya, dengan Pak Jokowi itu sudah 2 kali audiens itu untuk membicarakan atau mengatakan kira-kira seperti apa yang kita kehendaki atau kami kehendaki sebagai keluarga korban penghilangan paksa. Sebenarnya yang paling utama waktu itu saya yang bicara waktu itu kan ada 4 rekomendasi itu. Nah, yang paling gampang dikerjakan atau diselesaikan adalah rekomendasi mengenai pencarian 13 orang yang hilang yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Artinya dan itu sudah menjadi konsumsi masyarakat, bahwa kalau 4 pencarian itu dilakukan, artinya dia adalah pintu masuk untuk menyatakan bahwa memang kasus itu betul-betul ada gitu. Apapun hasilnya, artinya kalaupun misalnya pemerintah mengeluarkan Kepres atau Inpres untuk membentuk tim pencari fakta misalnya atas dasar hasil selidikan dari Komnas HAM, artinya mereka bisa membuatkan keputusan atau membuat rekomendasi lagi kepada pemerintah bahwa memang 13 orang yang hilang ini sudah tidak ada. Artinya itu salah satu poin untuk kepada kami keluarga korban seperti anak saya misalnya, untuk mengatakan bahwa dia sudah meninggal atas dasar hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga kami sebagai keluarga korban akan menerima hasil itu dan akan kami pakai sebagai untuk hukum-hukum perdata. Misalnya kan anak saya itu kan ada di dalam kartu keluarga. Sampai sekarang masih ada, setiap ada pergantian tetap ada namanya, karena tidak ada dasarnya untuk menghilangkan dari kartu keluarga. Nah, itulah artinya kalau misalnya Kejaksaan Agung memilih kasus Paniai yang akan disidik, artinya ya saya tidak tahu apa dasarnya juga, karena sebenarnya yang paling gampang disidik itu adalah kasus penghilangan paksa yang 978, karena memang adanya di perlakuannya ada di Jakarta dan di Pulau Jawa lah gitu.
Dan kalaupun misalnya kita diminta bantuan oleh tim yang akan dibentuk itu, kita akan keluarga harus bersedia untuk memberikan informasi yang diminta oleh tim yang kita harapkan dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pencarian. Jadi untuk sekarang ini sepertinya seperti kata Pak Amir tadi yang dari Komnas HAM itu, artinya belum ada apa namanya greget lah gitu, karena kita baru mendengarkan akan melakukan penyidikan terhadap kasus Paniai. Jadi saya ya tetap harus mengharap kepada teman-teman, terutama Kontras, untuk ya tetap harus melakukan pengawalan lah paling tidak ya, karena kalau misalnya kasus Paniai itu bisa disidik oleh Kejaksaan Agung, artinya kan kasus penghilangan paksa juga bisa disidik kan, karena kalau dia disidik artinya kita bisa karena apa namanya rekomendasi dari DPR itu juga meminta supaya dibentuknya pengadilan HAM ad hoc itu. Jadi artinya kalau pencarian itu dilakukan, artinya langsung bisa jalan rekomendasi DPR itu untuk selanjutnya. Jadi untuk sementara ini kami keluarga korban ya hanya mengharapkan agar dengan adanya informasi dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan kasus Paniai itu, ya kita terutama para penggiat HAM harus lebih lebih kuat lagi untuk mendorong agar kasus penghilangan paksa itu bisa segera dilakukan penyidikan gitu. Kira-kira begitu Pak yang bisa utarakan sekarang. Terima kasih banyak Pak Payan, sudah sangat jelas poin yang disampaikan, yang bahkan seharusnya bisa menyasar ke pejabat negara lain, yakni Mahfud MD, yang sehari sebelum Jaksa Agung mengumumkan akan melakukan penyidikan, Mahfud MD menyatakan bahwa perlu adanya dorongan dari DPR untuk penuntasan pelanggaran HAM berat, tapi malah hal kondisi yang berbalik itu terjadi di kasus yang menimpa Pak Payan di penghilangan paksa 97-98, yang per 2009 itu udah ada rekomendasi DPR-nya, tapi sampai hari ini belum juga ada proses penyidikan hingga penuntutan dan juga pengadilan dari negara, utamanya Jaksa Agung dan pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya. Terima kasih Pak Payan atas aspirasinya, sangat perlu didengarkan oleh Jaksa Agung dan juga para pemangku kewenangan di negara ini tentunya. Sekarang kita nyambung ke Bang Hendra dari Kontras Aceh. Bang Hendra sudah bisa bergabung. Silakan Bang Hendra, mungkin sebagai bagian dari organisasi pendamping para korban penyintas dan korban berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, yang juga tadi berdasarkan dikotomi waktu bisa dikatakan proses yang membutuhkan mekanisme pengadilan HAM berbeda dengan yang terjadi di masa lalu atau sebelum adanya Undang-Undang Pengadilan HAM. Bagaimana respons Kontras Aceh dan juga para korban pelanggaran HAM di Aceh melihat manuver yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam beberapa hari belakangan? Silakan Bang. Oke, terima kasih Banu. Terima kasih kawan-kawan Kontras, terima kasih semuanya. Terima kasih, di sini ada beberapa senior saya, ada Bang Amir, Bang Manunggal, dan Cik Li yang sudah banyak bercerita terkait dengan pola penanganan pelanggaran HAM yang di Aceh. Walaupun di satu sisi saya agak kaget, kayaknya Kejaksaan Agung kembali menganulir hasil penyelidikan Komnas HAM dengan kembali melakukan penyelidikan yang dari awal. Sebenarnya terminologi penyidikan umum kita sangat sayangkan itu tidak ada dalam terminologi pelanggaran HAM, baik terminologi penegakan hukum. Itu satu sisi. Yang kedua, yang saya mau tekankan sebenarnya kalau bicara terkait dengan kasus Jambu Kupu atau sebuah kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah era disahkannya Undang-Undang 26, ini sebuah mekanisme yang sudah sangat tepat untuk dijalankan. Walaupun sebenarnya dalam konteks Aceh saat ini sudah ada 3 kasus pelanggaran HAM yang sudah disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai kasus pelanggaran HAM berat, yaitu ada kasus Jambu Kupu, sebuah peristiwa yang terjadi di Aceh Selatan terkait dengan pembakaran 16 orang dibakar hidup-hidup dan juga terjadi penyiksaan.
Yang kedua ada kasus Rumah Gedung, sebuah camp penyiksaan yang terjadi di zaman daerah operasi militer dengan sandi operasi Jaring Merah. Yang ketiga ada tragedi pembantaian Sepang KKA, sebuah demonstrasi massa yang dihalau dengan menggunakan kekerasan oleh aparat negara. Dan juga saat ini ada 2 kasus yang sedang dilakukan proses penyidikan pro justisia oleh Komnas HAM, itu kasus penembakan 31 orang di Bumi Flora, dan juga kasus Timbang Gajah. Semua kasus ini yang sangat menurut saya sebuah kasus-kasus pelanggaran HAM yang walaupun sebenarnya masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain yang terjadi di Aceh. Di satu sisi kasus Jambu Kupu adalah sebuah kasus yang menurut saya sangat menarik karena sebenarnya Komnas HAM sudah memberikan data yang sangat bagus sehingga Kejaksaan Agung tidak perlu lagi beralasan bahwasanya mereka tidak cukup memiliki 2 alat bukti. Karena kalau mereka ingin memiliki alat bukti yang satunya lagi, sebenarnya tinggal disepakati bersama keluarga korban untuk melakukan proses penggalian massal. Karena kuburan massal itu ada di kuburan 16 korban itu ada di Jambu Kupu, tinggal dilakukan autopsi atau forensik untuk membuktikan seperti apa proses pembantaian. Karena saya karena kejadian tadi saya kembali membaca ulang terkait dengan isu Jambu Kupu, sebenarnya di laporan Komnas HAM juga sendiri sudah sangat rigid memuat siapa orang yang dimintain pertanggungjawaban. Di sini ada disebut dengan Panglima TNI pada tahun 2003 dan Dim 0107 Aceh Selatan pada tahun 2003 dan Ramil Bagongan, dan juga ada pasukan BKO dari Batalion 502 Linut Divisi 2 Kostrat Arten. Ini beberapa pihak yang menurut saya yang paling penting dimintain pertanggungjawaban terkait dengan kasus-kasus Jambu Kupu. Ini sebuah langkah yang tapi lagi-lagi jadi pertanyaan kita, apakah ini juga sebagai upaya mereduksi apa yang sedang dibangun di Aceh terkait dengan upaya muncul debat diskusi kritis nanti akan adalah upaya bentuk keadilan bagi korban itu yang seperti apa? Apakah keadilan melalui proses pengadilan atau keadilan melalui proses komisi kebenaran dan rekonsiliasi? 2 hal ini menurut saya menjadi bahan pertimbangan penting sebelum dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Strategi advokasinya mesti dipahami dan didiskusikan bersama. Jangan sampai seperti Pak Pian bilang tadi, ini sebuah satu sisi akan membuat gerakan korban terpecah belah. Kenapa hanya kasus ini yang diadili, kenapa kasus yang lain tidak? Karena prinsipnya adalah semua korban pasti merasakan penderitaan yang sama, semua korban pasti merasakan hal sama. Ini menjadi otokritik kita juga pada Kejaksaan Agung. Seharusnya Kejaksaan Agung itu tidak perlu memilah-milah dan tidak perlu memisah-misahkan mana kasus yang bisa diadili, mana kasus yang tidak bisa diadili. Walaupun saya sepakat dengan Bu Cekli tadi, ada sedikit kerumitan dalam sistem perundang-undangan kita, di mana dalam sistem hukum kita seharusnya tidak semua hal bisa diadili, tapi untuk pengadilan HAM ini kita juga memberikan kewenangan kepada lembaga politik untuk memutuskan sebuah kasus itu bisa diadili melalui pengadilan HAM atau enggak. Karena yang perlu diingat, mekanisme HAM ad hoc itu adalah mekanisme politik. Saya lebih melihat itu pada mekanisme politik daripada mekanisme hukum, karena 2 lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili itu adalah memutuskan, itu bukan lembaga penegakan hukum. DPR bukan sebagai lembaga penegakan hukum, dan juga Presiden yang mengeluarkan Kepres tentang HAM ad hoc juga bukan sebagai lembaga penegakan hukum. Ini juga menjadi titik poin seharusnya. Seperti yang sama-sama kita tahu juga Indonesia dalam meratifikasi dalam mengambil satu aroma pun juga setengah-setengah. Ini juga sebagai upaya cuci tangan Indonesia terkait dengan apa yang terjadi di Timor Leste. Ini beberapa catatan. Tapi satu sisi artinya proses keadilan bagi korban itu tidak bisa menunggu. Korban semakin lama akan semakin tua. Dan juga barang bukti, kalau kasus ini semakin ditunda-tunda, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan nilai niat baik, akan semakin lama proses mendelay keadilan bagi korban, juga itu akan memberikan rasa frustasi. Yang ketiga juga, saya juga menyoroti, ini mungkin sebagai juga strategi negara dalam membuat sebuah kegaduhan menurut saya. Kenapa saya bilang sebuah kegaduhan? Karena di sisi yang lain, Kemenkumham juga sedang bekerja dengan isu tim terpadu untuk upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, juga sedang melakukan proses pendataan untuk Jambu Kupu, Sepang KKA, dan Rumah Gedung. Mereka ingin melakukan replikasi terkait dengan upaya kasus. Menurut mereka, ini klaim ya,
lagi-lagi ini klaim kesuksesan negara terkait dengan Talang Sari yang sukses memberikan pembunuhan pada korban, padahal kita sama-sama tahu seperti apa konflik yang dibangun oleh negara terkait dengan memecah belah gerakan korban. Khawatir kita juga negara hadir ingin memecah belahkan konsentrasi ini, sehingga dengan isu pengadilan HAM yang berlarut-larut itu akan mempermudah masuk isu-isu tentang Dewan Kerukunan, isu-isu tentang tim terpadu bagi korban. Ini juga yang mesti diwaspadai dan juga ini mesti dijelaskan dengan serius oleh negara seperti apa mekanismenya. Jangan sampai dua mekanisme ini saling mendompleng sehingga keadilan bagi korban tidak ada. Keadilan substansi adalah keadilan di mana korban perlu tahu kenapa dia menjadi korban, bukan hanya persoalan keadilan dalam bentuk reparasi. Ini juga menjadi penting bagi kita untuk melihat yang sampai korban nanti terpecah belah dengan strategi. Karena lagi-lagi informasi yang kita dapat, Aceh juga menjadi sasaran dari terkait dengan proyek negara dalam membangun upaya pemulihan tanpa pengungkapan kebenaran melalui tim terpadu, dan lokasinya itu juga hampir mirip-mirip lah Jambu Kupu, Sipang KKA dan Rumah Gedung, yang sampai ini juga mereduksi apa yang telah terjadi dan juga mereduksi apa yang sedang dilakukan oleh KKR Aceh di masa sekarang. Mungkin ini sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, lengkap sekali Bang Hendra, analisis dan tanggapan terkait apa yang kita obrolin sepanjang kurang lebih hampir 1,5 jam ini. Tapi mungkin secara singkat bisa dijawab Bang, kalau tadi ada diidentifikasi, ada upaya dari tim terpadu, dari pihak eksekutif terhadap para keluarga korban pelanggaran HAM berat di Aceh. Kalau dari Kejari, Kejati, ataupun Kejaksaan Agung, apakah juga ada indikasi manuver-manuver atau pendekatan terhadap para keluarga korban ataupun para pendamping terkait penyidikan umum ataupun langkah-langkah lain dalam penegakan hukum di pelanggaran HAM berat di Aceh? Sejauh ini menurut informasi yang kita dapat dan kita amati di lapangan belum ada, walaupun pernah di tahun yang lalu pihak kepolisian coba melakukan pendekatan dengan keluarga, pihak kepolisian coba melakukan pendekatan dengan pendamping-pendamping korban untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi pelanggaran HAM yang pernah dilakukan proses penyidikan oleh Komnas HAM. Ini makanya saya bilang kekhawatiran saya, kalau tim terpadu ini juga masuk, tim pendidikan pro justisia juga masuk, ini jangan sampai ini saling bertabrakan dan menyebabkan kegelisahan, menyebabkan dikotomi antara korban. Saya adalah korban yang didampingi oleh tim terpadu, saya korban yang didampingi oleh tindakan pro justisia. Ini juga menjadi sebuah hal catatan kita dalam hal membangun gerakan korban ke depan. Tapi sejauh ini tim ini sedang set, belum dapat kabar langsung dari depan, nanti tapi akan coba saya cek lagi seperti apa situasi yang di Jambu Kupu dan beberapa lagi. Tapi kok untuk Rumah Gedung dan Sipang KK saya pastikan tim kejaksaan itu belum bermain di dua lokasi itu. Oke, terima kasih Bang Hendra atas jawabannya. Mungkin sekarang tinggal tersisa sekitar 8 menit lagi. Ini saya akan coba mengafirmasi pertanyaan-pertanyaan dari kanal YouTube Kontras. Banyak nanya ke Bang Amir. Bang Amir, apakah masih standby, Bang? Tes? Ya, masih. Apa? Bang Amir, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari YouTube, Bang. Tadi kan digambarkan dengan jelas akhirnya bahwa Undang-Undang Pengadilan HAM 26/2000 itu banyak celah yang akhirnya menyebabkan proses penegakan hukumnya menjadi lemah dan menyebabkan terkatung-katungnya kasus pelanggaran HAM berat. Dan juga akhirnya ada analisis dari Bu Cekli tadi misalkan soal setengah-setengahnya negara dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dicantumkan dalam Statuta Roma. Menurut pandangan Bang Amir, lebih baik mana yang disuarakan nanti ke DPR, utamanya mungkin Komisi 1 ataupun Komisi 3, apakah akhirnya kita mengajukan legislative review atas Undang-Undang 26/2000 atau kita mendorong Komisi 1 untuk segera meratifikasi ICC, menyusul ratifikasi ICPPID juga nih yang masih nunggu giliran. Itu satu hal, Bang Amir. Kemudian satu lagi, sebelum akhirnya ada pernyataan dan akhirnya surat pernyataan dari Jaksa Agung, kita kan juga dengar ada surat telegram TNI yang menyatakan bahwa Panglima TNI atau seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum itu harus didampingi oleh atasannya. Dan juga diafirmasi oleh Mahfud MD bahwa proses penuntutan pelanggaran HAM berat itu juga harus melibatkan Panglima TNI gitu, alih-alih sebagai pihak yang harusnya diperiksa karena ada unsur rantai komando dalam pasal 39 di Undang-Undang 26/2000 gitu-gitu. Tanggapan Komnas HAM terkait isu itu seperti apa, Bang? Karena selain akhirnya Mahfud MD, Menko Polhukam kita mengafirmasi soal
keterlibatan lembaga politik, DPR yang berperan dalam penuntasan pelanggaran berat, tapi ini institusi pertahanan TNI juga didorong-dorong gitu untuk akhirnya bisa terlibat jauh dalam penuntasan pelanggaran HAM berat ini. Padahal semestinya seperti yang kita tahu banyak pelanggaran HAM berat yang melibatkan unsur militer di dalamnya. Mungkin itu dulu Bang Amir, pertanyaannya silakan Bang. Iya, terima kasih ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, kita bicarakan satu-satu lah, jangan semua hal ditumpuk di satu tempat. Soal TNI nanti bikin diskusi lagi aja. Nah ini soal HAM berat dulu nih ya. Nah pertama soal undang-undang. Undang-undang pengadilan hak asasi manusia itu jangan yang tertulis di dalamnya aja baca. Pahami konteks dia dibuat dulu tahun 2000. Ya. Nah, kalau Anda paham itu konteksnya, makanya kita saat ini suasana sudah berubah, konteks sudah berganti. Nah, saya memang mendorong undang-undang itu untuk diperbaharui. Apa? Karena memang tidak memadai untuk ya, maksimal menuntut para penanggung jawab peristiwa itu di pengadilan. Nggak memadai. Kenapa? Karena hukum acaranya nggak cocok dengan delik pidananya. Itu aja soalnya itu. Nah makanya dalam 20 tahun ini undang-undang itu ya belum kita rasakan dampaknya untuk memberikan rasa adil. Nah yang kedua, tentu langkah untuk mengubah atau mengganti atau merevisi undang-undang ini dia berada di tangan DPR dan Presiden. Nah, maka itu kami di Komnas HAM, kalau memang mau diubah, ada niat tuh baik itu, ya udah ayo kita buka diskusinya gitu ya. Nah, sehingga semua pihak bisa memberikan masukan. Kita maunya apa sih sebenarnya ke depan? Nah, kenapa? Karena dalam 20 tahun ini, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia nomor 26 tahun 2000 ini hampir-hampir memang tidak berjalan baik. Terutama 15 tahun terakhir, ya nggak berjalan dia. Kenapa nggak berjalan? Ya nggak ada yang menjalankannya. Hanya Komnas HAM aja itu yang masih kekeh menggunakan kewenangan itu. Yang lain kan tidak. Nah, dengan langkah Jaksa Agung hari ini, dengan peristiwa Paniai, tentu saya mengatakan itu langkah baik. Itu langkah baik. Tapi apakah hasilnya seperti yang diharapkan oleh banyak orang? Mari sama-sama kita perhatikan. Mari sama-sama kita amati. Nah, kenapa? Seperti tadi saya katakan, ada problem di hukum acaranya. Nah, maka tadi saya katakan, senyampang hukum acaranya seperti itu, makanya standar untuk hak asasi manusianya dalam rangka membuktikan kejahatan serius ini standarnya mesti tinggi gitu. Nah, misalnya apa? Soal barang bukti. Ya tentu barang buktinya tidak bisa seperti dipahami untuk orang melakukan tindak pidana biasa. Kenapa? Karena kan ini kejahatan terhadap kemanusiaan ini kan menurut undang-undang adalah kelanjutan dari kebijakan penguasa. Nah itu yang mesti dikembangkan. Nah yang ketiga yang tadi saya katakan ya bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tentu bicara tentang institusi. Nah kenapa? Yang disebut sistematis itu berkaitan dengan kebijakan institusi, bukan kemauan orang individu itu, bukan maunya orang seorang. Nah, disitulah tantangannya nanti kalau kita memang mau memperbaiki semua ini, ya kenapa? Karena seingat saya perdebatan atau diskusi di awal tahun 99 dulu, ya tahun 98. Ya, ketika MPR mengeluarkan TAP MPR tentang hak asasi manusia dan TAP MPR tentang pemantapan persatuan nasional, itu dua-duanya mengandung nilai hak asasi manusia. Dari dua TAP MPR itulah diturunkan menjadi undang-undang. Nah, undang-undang kita ini juga mesti kita pahami bersama. Undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia yang bikin tentu dulu DPR dan Presiden di masa itu, ya memberikan dua jalan untuk menyelesaikan hak asasi manusia. Satu jalannya melalui pengadilan, satu jalan lagi di luar pengadilan. Nah, yang di luar pengadilan ini pernah dibikin undang-undangnya, tapi dibatalkan oleh MK. Sejak itu dibatalkan oleh MK, sampai hari ini satu-satunya
basis hukum untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia hanya Undang-Undang Pengadilan HAM yang tadi dikritik banyak itu. Nah, jika ke depan pemerintah mau mengambil langkah yang lain, mari sama-sama kita tunggu. Mari kita buka ruang diskusinya, kita kasih masukan sebanyak-banyak yang kita bisa, sekaligus apa? Kita sampaikan problem-problem utamanya apa. Nah, misalnya tadi Hendra ya menyampaikan soal Aceh misalnya. Bagaimana Aceh ini kita selesaikan? Karena ada juga undang-undang yang lain, undang pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa pengadilan HAM mesti dibentuk di Aceh, tapi langkah yang lain juga bisa dibuat di Aceh. Hari ini sudah jadi kenyataan langkah itu, yaitu dibentuknya Komisi Kebenaran di Aceh. Nah, Komisi Kebenaran ini sudah menghasilkan kerjaannya. Nah, bagaimana pekerjaannya ini bisa menjadi masukan untuk langkah-langkah baru ini. Saya pikir seperti itu respon saya ya terhadap hal yang disampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan kita bersama bisa juga melihat momentum. Nah, saya mau katakan momentum ini dan juga memaksimalkannya. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menghadirkan keadilan, sekaligus juga memulihkan dan memenuhi hal-hal yang menjadi hak bagi saudara kita yang menjadi korban dalam berbagai peristiwa pelanggaran yang berat itu. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke, Bang Amir, terima kasih atas jawabannya. Kita beranjak ke Bu Cekli, ini ada pertanyaan juga di kolom komentar YouTube yang bertanya soal tadi Pak Payan juga sudah memaparkan dengan sangat rinci bahwa ada 4 rekomendasi dari Pansus kasus orang hilang di DPR tahun 2009 yang akhirnya setelah kurang lebih 11 tahun itu juga belum ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak-pihak yang disebutkan dalam rekomendasi itu. Kira-kira dalam kacamata hukum, apakah ada ruang yang bisa ditempuh oleh masyarakat, mungkin juga oleh Komnas HAM dan juga jajaran, dan utamanya para keluarga korban dan sebagainya terkait satu situasi yang tidak mengenakan ini bagi kita semua. Silakan Bu Cekli. Terima kasih, lupa unmute. Saya ingin mengatakan begini ya, saya kira pemerintah harus lebih sensitif ya dalam hal ini menghentikan politisasi penyelesaian pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Karena justice delay is justice denied. Jadi kalau kita melihat bahwa penundaan penegakan pelanggaran HAM itu kemudian kita selalu diberi harapan begitu ya untuk bahwa ada kemajuan, ada peningkatan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam level grassroots barangkali korban atau keluarga korban mungkin sudah pada level yang pertama adalah kehilangan kepercayaan, kemudian yang kedua mungkin juga frustasi begitu ya, frustasi dalam pengertian karena mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi meskipun kita tahu ya bahwa dinamika politik ketika undang-undang ini lahir itu adalah percepatan penyelesaian kasus di Timur Timur, tetapi banyak riset yang juga sudah disampaikan pasca pengadilan itu bahwa keadilan substansial juga tidak tercapai. Jadi ketika misalnya kelemahan dari undang-undang ini sudah diketahui dan disampaikan dalam 20 tahun terakhir, ya saya kira butuh political will ya dari pemerintah untuk segera memperbaiki ya, daripada ya kita sendiri kan juga belum tahu ya bagaimana langkah konkret pemerintah di dalam menyelesaikan kasus-kasus itu. Sementara waktu yang sangat panjang ini kan sebenarnya bisa untuk memberesi satu kerangka normatif yang memang itu dijadikan landasan hukum bagi para penegak hukum untuk melakukan tindakan baik itu penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan sampai pada penegakan hukum. Nah, ini kenapa tidak dilakukan gitu ya? Saya kira harus terus kita dorong gitu ya.
Karena ini menjadi satu akar masalah juga. Kemudian saya katakan tadi, saya juga sepakat dengan Bang Amir ya, bahwa antara penegakan yudisial dan KKR ini dua-duanya bisa dilakukan secara paralel ya, bukan berarti bahwa ketika KKR dipilih kemudian pengadilan tidak dilakukan atau tidak bisa dilakukan, atau sebaliknya ketika pengadilan dilakukan KKR tidak bisa ditempuh. Saya kira dua-duanya bisa ditempuh dan tidak harus saling menunggu gitu ya. Dalam kasus yang terjadi yang sudah ada rekomendasinya secara jelas ya, kalau memang pengadilannya belum ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan lain-lain, atau pendirian pengadilan HAM ad hoc-nya ya, hak-hak korban ini harus didorong untuk segera dipenuhi seperti itu ya. Ya menggunakan instrumen yang ada, misalnya perlindungan saksi dan korban ya, dan hak-haknya ya. Kemudian kalau dirasa perlu ya undang-undang KKR-nya juga harus didesak bersama-sama gitu ya. Jadi antara undang-undang pengadilan HAM dan undang-undang KKR-nya saya kira dua-duanya sangat penting gitu. Karena pada saat misalnya KKR yang ditempuh, tapi pengadilan mungkin tidak dipilih ya, karena mungkin persoalan bukti atau persoalan pelaku yang sudah tidak ada atau korban yang juga sudah tidak eksis, mungkin KKR menjadi salah satu alternatif yang bisa ditempuh gitu. Nah itu sih kalau dalam kacamata saya ya, sehingga tidak terus-menerus ya penundaan ini. Karena apa? Sebenarnya keadilan yang tertunda ini adalah bentuk pelanggaran HAM baru loh yang dilakukan oleh negara gitu ya, terhadap korban dan keluarga korban. Saya kira sih itu. Oke, terima kasih Bu Cekli, sangat jelas, dan itu akan kita perhatikan untuk kita tindak lanjuti ruang-ruang bahwa memang sangat terasa sekali sangat relevan gitu, bahwa penundaan ini ya menghadirkan penderitaan berkali-kali tentu bagi para korban, penyintas, dan juga keluarga korban yang terus harusnya menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana juga mandat undang-undang, konstitusi, dan juga daulat dari kita semua, suara-suara publik yang harusnya ditindaklanjuti. Berhubung waktu sudah habis, mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat Pak Amir, kemudian buat Bu Cekli, buat Pak Manunggal atas pemaparannya, respons-respons terkait satu tindakan hukum dari Jaksa Agung yang menyatakan ingin melakukan penyidikan umum, yang semoga bukan menjadi langkah akhir dari pemenuhan kewajibannya sebagai pelindung hak HAM dari para warga negara Indonesia, utamanya para korban, penyintas, dan korban pelanggaran HAM berat, untuk akhirnya bisa menyeret para pelaku pelanggaran HAM, agar akhirnya salah satu hal yang paling penting, yakni ketidakberulangan, itu juga bisa terwujud dengan akhirnya bahwa penjahat dan kejahatan itu masih harus ditindaklanjuti dan dibereskan di Indonesia, utamanya kejahatan kemanusiaan yang tentu menyinggung martabat kita semua sebagai manusia. Terima kasih juga buat Pak Payan, buat Bang Hendra, terus semangat dan konsisten untuk menyuarakan hak-hak kita semua, menuntut hak dan memperjuangkan keadilan tentunya bagi kasus-kasus yang penting bagi seluruh warga negara Indonesia, untuk akhirnya bisa menikmati kehidupan yang tentu jauh lebih baik atas penghargaan hak asasi manusia bagi kita semua. Semoga dengan diskusi ini setidaknya Jaksa Agung ataupun jajaran dan juga pemerintah mungkin bisa membuka telinga lebih luas untuk akhirnya bisa mendengarkan suara para korban, para pendamping, dan akademisi, serta Komnas HAM yang terus menuntut negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang sudah berpuluh-puluh tahun terkatung-katung penyelesaiannya di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat dan terus berjuang untuk keadilan dan kemanusiaan Indonesia. Hidup korban, jangan diam, lawan. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.